Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya sebagai moderator, saya bernama Dadan Akhir Ahmadani dan saya akan memperkenalkan 3 anggota yang lainnya. Yang pertama itu ada Cindy Apriska Palupi, yang kedua ada Firyal Aulia Alboni, dan yang ketiga yaitu ada Rizal Melisani. Nah, pembahasan pada topik kali ini yaitu mengenai program bimbingan di sekolah. Langsung saja kita melalui pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Cindy Apriska Palupi. Kepada Saudari Cindy dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bimbingan di sekolah. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri, terhadap potensinya, dan juga terhadap lingkungannya. Kemudian ada fungsi preventif atau fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan ini yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari tindakan yang di luar dari kesadarannya. Kemudian fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang berarti bahwa layanan bimbingan ini memberikan pengembangan terhadap peserta didiknya. Kemudian ada fungsi penyembuhan, yaitu menyembuhkan mental dari peserta didiknya. Kemudian ada fungsi penyaluran. Di sini guru BK berfungsi untuk menyalurkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Dapat berupa penyaluran ke jurusan-jurusan yang diminati oleh peserta didiknya, maupun jika peserta didiknya itu ingin bekerja. Kemudian ada fungsi adaptasi, yaitu membuat peserta didik itu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian fungsi penyesuaian, yaitu membuat peserta didiknya itu menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Kemudian fungsi perbaikan, yaitu memperbaiki mental dari peserta didik tersebut. Kemudian ada fungsi fasilitasi, yaitu memfasilitasi siswa agar bisa bercerita dan juga dan juga bisa berkonsultasi dengan gurunya. Kemudian ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang memelihara kesehatan mental siswa. Kemudian di sini ada syarat bimbingan di sekolah. Yang pertama ada syarat program bimbingan. Yang kedua ada syarat menjadi seorang pembimbing. Yang ketiga ada syarat program layanan. Yang pertama ada syarat program bimbingan. Ada dikembangkan secara berangsur-angsur, kemudian memiliki tujuan yang ideal dan realistis, kemudian mencerminkan komunikasi yang kontinu atau berlanjut, kemudian menyediakan atau memiliki fasilitas yang diperlukan. Kemudian disusun sesuai program pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lalu memberikan pelayanan kepada semua murid, menunjukkan peranan yang penting dalam menghubungkan sekolah dengan masyarakat, memberikan kesempatan untuk melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri, dan yang terakhir ada menjamin keseimbangan pelayanan bimbingan. Kemudian ada syarat menjadi seorang pembimbing. Yang pertama, seorang pembimbing harus memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian seorang pembimbing akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa secara psikologis. Kemudian seorang pembimbing harus sehat jasmani maupun psikisnya. Kemudian seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap perannya. Kemudian seorang pembimbing harus memiliki sifat inisiatif yang baik. Kemudian seorang pembimbing harus supel, ramah,
dan sopan santun dalam segala bidang. Yang terakhir, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip dan kode etik bimbingan dan konseling, baik di sekolah maupun di tempat lain. Kemudian ada syarat program layanan. Yang pertama ada esensi bimbingan dan konseling, yang kedua ada orientasi bimbingan dan konseling, yang ketiga konsep yang mendasari pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang keempat ada bentuk layanan bimbingan dan konseling, yang kelima adalah setting atau pengaturan layanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip dalam bimbingan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofi, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial, budayanya, pengertian, tujuan, fungsi dan proses, penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Jadi, prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling ini menggunakan prinsip dari berbagai kajian serta dipadukan sehingga dalam konteksnya itu menjadi rumusan-rumusan prinsip, yaitu mengenai pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah. Nah, di sini kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu ada prinsip berkenaan dengan pelayanan. Next. Nah, di sini yang pertama kita akan berbicara mengenai prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Nah, di sini sasaran pelayanan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perkehidupan individu. Nah, di sini kenapa yang pertama merupakan prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, karena setiap individu membutuhkan pelayanan baik itu secara fisik maupun secara mental. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini diperlukanlah prinsip tersebut. Nah, terus di sini ada macam-macamnya. Yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status ekonomi sosial. Karena mengapa? Karena bimbingan dan konseling ini dibutuhkan pada setiap individu. Ketika individu mendapatkan sebuah masalah, nah disitulah bimbingan konseling dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ada bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Nah, karena setiap individu itu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda serta kepribadian yang berbeda-beda, tentunya permasalahan yang akan dihadapi pun akan berbeda-beda juga. Nah, untuk itu diadakanlah prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan ini. Yang ketiga, ada bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Kemudian yang terakhir, ada bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Karena permasalahan tersebut akan menimbulkan aspek perkembangan pada individu tersebut. Apakah individu tersebut akan berkembang atau malah sebaliknya? Maka demikianlah dibutuhkan bimbingan konseling tersebut. Lanjut yang kedua, yaitu prinsip berkenaan dengan masalah individu. Next. Di sini yang kedua adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidak selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Nah, dalam hal inilah maka diperlukanlah prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, karena masalah tersebut bisa saja tidak bisa dihadapi oleh individu tersebut. Maka dibutuhkanlah
bimbingan dan konseling ini. Nah, di sini uh, ada beberapa macam. Yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Nah, karena di sini ada beberapa macam faktor, maka di sini diperlukanlah bimbingan dan konseling untuk memilah dan memilih bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada individu tersebut. Next, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga tadi merupakan prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Setelah kita mengetahui yang pertama itu tentang pelayanannya, kedua itu masalah individu, maka kita akan ke tahap selanjutnya yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan perkembangan. Oleh karena itu, bimbingan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Nah, karena kan pendidikan seseorang itu berbeda-beda, serta masalahnya pun berbeda-beda, serta kepribadiannya pun berbeda-beda, maka bimbingan konseling tersebut harus bersifat fleksibel. Artinya, bimbingan konseling dapat menyesuaikan bagaimana individu tersebut serta dilihat dari kepribadiannya serta jenjang pendidikan. Yang terakhir, next. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Setelah tadi tahap ketiga, kita akan lanjut ke prinsip yang keempat yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan. Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dari keempat prinsip tersebut, secara tidak langsung bimbingan konseling ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada individu tersebut. Tetapi untuk permasalahan tersebut, bagaimana solusinya itu tergantung kepada individu tersebut yang memiliki masalah. Apakah mereka akan mengikuti saran dari para bimbingan atau malah individu tersebut menolaknya. Itu tergantung dari kemauan individu tersebut, karena kita tidak harus memaksa, hanya menyarankan dari solusi yang terbaik yang ada pada individu tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya yaitu presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rise Mesani. Kepada Saudari Rise dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan mengenai bahasan program bimbingan di sekolah. Tentunya dalam menyusun program bimbingan di sekolah, kita perlu adanya tahapan-tahapan atau metode penyusunan program bimbingan konseling. Nah, dalam tahapan-tahapan ini dibagi menjadi 5 tahap, di mana pertama itu adalah tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini biasanya program satuan layanan dan kegiatan pendukung ini direncanakan terlebih dahulu, bisa meliputi sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana yang akan dilaksanakan. Setelah kita mempunyai rencana, langsung ke tahap pelaksanaan. Nah, di mana tahap pelaksanaan ini adalah tahap untuk melaksanakan semua
perencanaan atau kegiatan gitu yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada tahap penilaian. Nah, tahap penilaian ini adalah tahapan lanjutan setelah kita melaksanakan satu kegiatan. Nah, ini bisa dilakukan penilaian. Selanjutnya ada tahap analisis hasil. Nah, tahap analisis hasil ini dilakukan untuk menganalisis penilaian-penilaian atas hasil capaian dari adanya program bimbingan konseling. Selanjutnya ada tahap tindak lanjut. Nah, tahap tindak lanjut ini hasil kegiatan yang telah dilakukan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Oke, next. Tentunya dalam kita melaksanakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah program bimbingan konseling, kita harus mempunyai persiapan. Apa saja sih persiapan yang harus kita persiapkan lebih dulu gitu? Pertama ada studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah refleksi mengenai alasan-alasan mengapa sih diperlukan, mengapa sih harus dilaksanakan program bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Nah, terus ada penyediaan sarana fisik dan teknik. Tentunya dalam kita melaksanakan program bimbingan harus disertai dengan sarana fisik dan teknik yang baik. Sarana fisik di sini bisa berupa peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka menyusun program bimbingan dan konseling, seperti ruangan kerjanya bagaimana, atau alat-alat lain yang menunjang proses program bimbingan dan konseling. Kalau penyediaan sarana teknik itu lebih ke teknis apa saja yang akan kita gunakan dalam melakukan program bimbingan konseling ini, seperti adanya instrumen yang dilakukan untuk melaksanakan program bimbingan, ataupun buku, list, formatan penilaian, dan lain sebagainya. Lalu ada penentuan sarana personil dan pembagian tugas. Tentunya dalam pelaksanaan program bimbingan ini harus dilaksanakan oleh personil-personil yang memang sudah paham di bidang program bimbingan dan konseling. Setelah adanya personil untuk membantu melaksanakan program bimbingan, diperlukan juga pembagian tugas agar semua tugas terlaksana dengan baik, tidak terjadi double job gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan penunjang. Nah, kegiatan penunjang ini adalah kegiatan sarana lain yang biasanya menjadi hal-hal penting gitu untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling. Next. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan program bimbingan dan konseling yang umumnya dalam penyusunan ini tuh terbagi menjadi 4 langkah pokok, seperti identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, ataupun penilaian kegiatan. Nah, dalam identifikasi kebutuhan, misalnya program ini tuh adalah program yang sesuai gitu, atau sudah match dengan kebutuhan yang sedang dihadapi permasalahannya, seperti adanya kebutuhan aktualisasi, ya, self-actualization needs, lalu ada kebutuhan harga diri atau STEAM needs, lalu ada kebutuhan sosial, social needs, kebutuhan rasa aman, nah, atau safety and security needs, kemudian ada kebutuhan fisiologis, physiology needs, dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan dan titik utama mengapa kita harus laksanakan program bimbingan. Kemudian ada penyusunan rencana kerja. Nah, penyusunan rencana kerja ini biasanya atas dasar prioritas atau kebutuhan paling utama di konselor tersebut, sehingga kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan apa dan diurutkan ke yang lebih prioritas.
Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini merupakan realisasi gitu ya dan aktualisasi atas program-program yang telah direncanakan untuk kemudian dilaksanakan. Yang terakhir ada penilaian kegiatan. Nah, penilaian kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh hasil atau analisis mengenai program yang telah di-landing-kan. Dari keempat langkah di atas, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan. Harus ada hal-hal yang berkaitan gitu antara semua. Oke, next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program BK. Tentunya saat kita melakukan program bimbingan, agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir terjadinya kesalahan, kita perlu memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya sering terjadi seperti adanya program bimbingan yang hendaknya itu harus dilaksanakan selaras gitu dengan program pendidikan atau pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Mengingat setiap sekolah juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian ada semua anggota staf sekolah dibantu dengan menelaah kebutuhan, masalah, dan sifat-sifat siswa. Yang perlu diperhatikannya bahwa penting sekali untuk menelaah kebutuhan atau memprioritaskan kebutuhan untuk bisa melaksanakan program bimbingan yang baik. Kemudian ada program bimbingan diusahakan mendapat bantuan yang berkesinambungan dari semua anggota staf sekolah dan program bimbingan lainnya yang harus bisa dipahami terlebih dahulu. Ini menjadi poin penting karena jika kita melaksanakan program bimbingan namun kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan, justru itu nanti tidak akan match gitu ya, tidak akan berkesinambungan. Yang keempat, usaha untuk mengetahui kemampuan setiap anggota staf sekolah dalam kaitannya dengan bimbingan dan penyuluhan. Nah, tentunya dalam program bimbingan ini kita harus mampu gitu ya, apapun yang kita sampaikan itu harus ada hubungannya dengan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian yang nomor 5 adalah telitilah pelayanan dan kegiatan lain yang sudah dan sedang dilakukan dalam program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tentunya harus ada evaluasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan dan bagaimana sih dampak yang dirasakan oleh siswa-siswa saat telah dilakukan program bimbingan. Keenam, ada membuat analisis setiap pelayanan pokok dalam program bimbingan itu. Nah, program bimbingan itu kemudian akan diuji dan dinilai berdasarkan analisis tugas. Tadi telah disinggung juga bahwa dalam program bimbingan ini juga kita harus melakukan penilaian, adanya analisis penilaian. Nah, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Yang ketujuh, tentukan pula pembagian tugas secara merata sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan program bimbingan, tentunya tidak bisa dilaksanakan serentak atau saat itu saja, namun membutuhkan jangka waktu yang panjang, sehingga perlu adanya penyusunan waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, ada rencanakan dan laksanakan latihan dalam jabatan sesuai dengan penelaahan tentang kebutuhan dan kemampuan setiap anggota staf sekolah, ya, dan berdasarkan analisis tugas di atas, nah, untuk kemudian diperlakukan segala kemungkinan bantuan dari pihak di luar sekolah dan di dalam sekolah itu. Yang kesembilan ada laksanakan pengawasan dan bantuan reguler dalam program bimbingan. Selain kita harus mempunyai personalia yang baik gitu ya, konselor-konselor yang baik juga. Nah, kita juga perlu adanya pengawasan dan bantuan dari pihak lain untuk kemudian bisa melihat itu bagaimana apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun yang kita lakukan ini harus mendapat saran dan masukan untuk bisa melaksanakan program bimbingan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu adalah merencanakan dan melaksanakan penilaian program bimbingan itu. Nah, setelah kita merencanakan dan mengikuti semua langkah-langkah program bimbingan yang kita
sudah rencanakan, nah itu harus dikaji ulang, lebih diperhatikan kembali apakah sudah sesuai, apakah sudah benar-benar tepat bisa dilaksanakan. Nah, setelah semua itu tercek dengan baik, bisa dilaksanakan program bimbingan di sekolah. Baik, mungkin itu saja saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Firya. Kepada Saudari Firya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya itu mengenai langkah-langkah dari pelaksanaan program pelayanan bimbingan yang terbagi ke dalam 4 komponen pelayanan. Yang pertama ada layanan dasar bimbingan, yang kedua ada layanan dukungan sistem, yang ketiga ada layanan perencanaan individual, dan yang keempat ada layanan responsif. Selanjutnya, pada pelayanan dasar bimbingan, layanan ini diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Adapun tujuan untuk membantu konseli dalam pelayanan dasar bimbingan ini, yang pertama, memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya mengenai pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat perilaku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Pada pelayanan dasar bimbingan ini ditujukan untuk seluruh siswa melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya, pada pelayanan responsif, yaitu layanan yang merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu, maka dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Fokus pada layanan ini bergantung pada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah yang mungkin terjadi pada konseli diantaranya seperti merasa cemas tentang masa depan, merasa rendah diri, berperilaku impulsif, membolos dari sekolah, malas beribadah, malas belajar, kurang bisa bergaul, dan masalah dalam keluarga. Untuk dapat memahami kebutuhan dan masalah konseli, dapat ditempuh dengan cara asesmen dan analisis perkembangan konseli yang dapat menggunakan berbagai teknik seperti angket konseli, wawancara, observasi, sosiometri, psikotes, dan daftar masalah konseli atau alat ungkap masalah. Selanjutnya, pada pelayanan perencanaan individual, yang diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan di masa depan, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dalam pelayanan ini, ada tujuan untuk membantu konseli, yaitu agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang terakhir, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskannya. Pada pelayanan ini, fokusnya itu berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial budaya. Yang terakhir ada pelayanan dukungan sistem, yaitu merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja,
infrastruktur yang terdiri dari teknologi, informasi, dan komunikasi, pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Menurut Depdiknas tahun 2008, sistem ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai pengembangan jejaring atau networking, yang merupakan berkaitan erat dengan hubungan orang tua, guru, staf sekolah, maupun kerjasama dengan ahli lain terkait pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kegiatan manajemen yang meliputi kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan penataan kebijakan. Dan yang terakhir itu mengenai riset dan pengembangan, yang merupakan aktivitas konselor berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Dalam pelayanan dukungan sistem ini, jika dibandingkan dengan ketiga jenis layanan yang sebelumnya, yaitu layanan dasar, layanan responsif, dan layanan perencanaan individual, layanan dukungan sistem ini merupakan layanan yang tidak diberikan secara langsung, karena tidak diberikan secara langsung kepada siswa atau dengan memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi terakhir yaitu mengenai implikasi akan dijelaskan oleh Saudari Rise. Pada Saudari Rise dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Melanjutkan materi yang terakhir mengenai implikasi-implikasi dari suatu program bimbingan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam proses bimbingan dan konseling ini, para konselor dan guru pembimbing itu memiliki peranan yang penting gitu bagi kita melaksanakan program bimbingan dan menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan program bimbingan. Begitu baik konselor atau guru pembimbing itu dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya. Karena jika tidak dilaksanakan oleh peranan yang memiliki peran penting dalam bidang ini, tentunya pencapaian atau keberhasilan dari suatu program bimbingan tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang lainnya juga harus memiliki semangat kerja yang tinggi, rasa cinta terhadap tugasnya, kesungguhan, dan ketekunan, dan kesediaan memberikan layanan demi kepentingan siswa. Karena kita ketahui program bimbingan ini menjadi kebutuhan utama gitu bagi siswa, selain akademik atau materi lainnya, program bimbingan perlu terlaksanakan demi adanya kesinambungan gitu ya antara pikiran siswanya ataupun mental bahkan sampai ke kejiwaan siswa tersebut. Nah, hubungan dan kerjasama antara konselor atau guru pembimbing ini dipengaruhi oleh kepedulian dan kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri. Sehingga saat pelaksanaan pembimbingan dan konseling dipengaruhi oleh peranan dari ketua tim bimbingan konseling dalam mengkoordinasi, mengadakan sinkronisasi, mendorong dan menggerakkan berbagai jenis layanan bimbingan yang sudah direncanakan, gitu ya. Sehingga keberhasilan implementasi program bimbingan dan konseling ini tergantung pada kinerja dan pengelola pelaksanaan di sekolahnya, seperti adanya kepala sekolah, ketua tim BK, dan para konselor atau guru pembimbing lainnya, yang tentunya harus memiliki dukungan kerjasama yang baik, prasarana dan prasarana yang mendukung, instrumen dan bahan-bahan lain yang memadai. Karena jika itu semua tidak terpenuhi, mungkin bisa saja terlaksanakan, namun hasil yang didapat tidak akan semaksimal mereka-mereka yang penunjang-penunjangnya itu lengkap dan baik tentunya. Namun dari para guru dan pihak sekolah pun harus mempunyai inovasi dan kreasi yang baik gitu ya untuk
menutupi kekurangan-kekurangan yang mereka hadapi, sehingga semua yang ada dalam program bimbingannya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian komunikasi itu juga menjadi salah satu hal penting karena komunikasi dan kerjasama antara tim itu juga menjadi hal yang dapat membantu memudahkan untuk mendapatkan instrumen dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan program bimbingan. Nah, pemberian program bimbingan ini hasilnya mendapatkan implikasi-implikasi yang baik yang tentunya bisa bermanfaat bagi siswanya dan menjadi suatu keberhasilan bagi sekolah, bagi guru-guru yang telah melaksanakan program bimbingan sehingga siswanya bisa menjalankan persekolahan dengan baik, begitupun dengan sekolahnya sendiri bisa melaksanakan program-program sekolah dan program-program bimbingannya dengan baik juga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.